wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Perkenalkan, saya Christina Angelika Termosiali dengan NIM 2023 360414. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarungu. Pertama yaitu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan hak dan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam lingkungan yang menghargai keberagaman. Menurut UNESCO pada tahun 2017, pendidikan inklusif bertujuan memastikan semua anak dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tanpa diskriminasi. Sementara UNESCO pada tahun 2019 menekankan bahwa sekolah inklusif harus menyesuaikan kurikulum, metode, dan fasilitas sesuai kebutuhan peserta didik. SLB Negeri Karya Kasih Ambon menerapkan pendidikan inklusif khusus dengan menyesuaikan metode komunikasi dan pembelajaran visual bagi siswa tunarungu. Materi kedua yaitu pengertian anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan pendengaran sebagian atau total, sehingga berdampak pada kemampuan berbicara dan berbahasa. Menurut Halahan dan Kaufman, tunarungu adalah kondisi kehilangan pendengaran yang menyebabkan kesulitan memproses informasi linguistik melalui jalur auditori. Inteligensi anak tunarungu normal dan hambatan utama terletak pada komunikasi verbal. Hal ini juga ditegaskan dalam makalah bahwa prestasi akademik rendah bukan karena kecerdasan, tetapi keterlambatan akses bahasa. Ketiga yaitu tujuan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarungu. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarungu adalah: yang pertama, mengembangkan kosakata fungsional. Yang kedua, melatih komunikasi visual dan tertulis. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Dan yang keempat, mempersiapkan keterampilan hidup. Menurut Marshall, pada tahun 2014, pembelajaran bahasa asing bagi tunarungu harus bersifat visual, kontekstual, dan aplikatif. Pembelajaran di SLB Karya Kasih lebih menekankan keterampilan praktis dan visual, bukan hafalan teori. Materi keempat yaitu pentingnya pendekatan visual. Pendekatan visual menjadi fondasi utama karena penglihatan adalah indera dominan, membantu memahami konsep abstrak dan mengurangi ketergantungan pada suara. Menurut Brunner, pembelajaran visual membantu proses kognitif melalui representasi konkret. Contohnya di kelas, guru menggunakan gambar, poster, gerak tubuh, dan tulisan besar untuk menjelaskan materi. Materi kelima yaitu karakteristik anak tunarungu. Berdasarkan teori dan makalah, karakteristik meliputi yang pertama yaitu fisik, gerakan tubuh kaku, dan tatapan mata. Fokus yaitu visual learner. Yang kedua yaitu bahasa, kosakata terbatas dan struktur kalimat tidak teratur. Yang ketiga yaitu intelektual, inteligensi normal dan prestasi lambat karena bahasa. Selanjutnya yang keempat, sosial emosional, mudah frustasi dan cenderung agresif jika tidak dipahami. Semua karakteristik ini ditemukan langsung saat observasi di SLB Karya Kasih Ambon. Materi keenam yaitu hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hambatan utama yaitu tidak bisa mengandalkan pendengaran, sulit memahami instruksi verbal, dan perbedaan kemampuan antar siswa. Menurut Paul dan Quigley, bahasa asing menjadi tantangan besar tanpa media visual. Materi ke-9 yaitu strategi pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil, strategi pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik peserta didik. Strategi di sekolah luar biasa
komunikasi total, demonstrasi, drill atau pengulangan, dan pendekatan individual. Materi ke-10 yaitu komunikasi total. Menurut Volkholm, komunikasi total menggabungkan bahasa isyarat, gerak, bibir, tulisan, dan visual. Ini adalah strategi utama di Sekolah Luar Biasa Karya Kasih Ambon. Materi ke-11 yaitu peran bahasa isyarat, gestur, dan mimik. Yang pertama yaitu bahasa isyarat, media komunikasi utama dan membantu pemahaman makna. Yang kedua yaitu gestur dan mimik, menyampaikan emosi dan memperjelas konteks. Materi ke-12 yaitu contoh penerapan. Guru memperagakan kata cook dengan gerakan memasak dan kata happy dengan ekspresi wajah. Kesimpulannya adalah pembelajaran bahasa Inggris bagi anak tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Karya Kasih Ambon telah menerapkan pendekatan komunikasi total, visual, dan individual yang sesuai teori dan praktik. Strategi ini efektif meningkatkan pemahaman, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa tunarungu, serta menjadi bekal penting bagi calon guru dan memahami pendidikan inklusif secara nyata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea.